Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bunda. Apa kabar semuanya? Pasti baik. Seperti yang sudah-sudah, Bunda membacakan cerita. Nah, sekarang Bunda masih ingin membacakan cerita untuk anak-anak Bunda. Kali ini judulnya, ayo siapa yang mau tahu apa judulnya? Yuk kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah, nah ini dia, misteri di pasar terapung. Wah, misteri di pasar terapung. Yuk kita baca sama-sama yuk. Hai, tapi sebelumnya kita harus tahu siapa ya yang membuat buku ini. Yang membuat buku ini adalah Kak Eva Y. Nukman dan Ella Elviana. Halaman pertama akan kita buka. Apa isinya? Wah, banyak sekali sampan-sampan atau jakung ya. Lihat, membawa makanan. Wah, membawa sayuran dan lain sebagainya. Kita buka halaman berikutnya. Ternyata masih judul misteri di pasar terapung. Nah, baru kita baca ya. Dengarkan semuanya. Baik, ke pasar. Maui senang sekali. Kali ini Maui tidak ikut berjualan. Jukungnya hanya berisi beberapa sisir pisang. Nah, ini Maui. Maui dengan ibunya hanya membawa beberapa sisir pisang jukungnya. Dia kayu jukungnya, dia kayu. Nah, sekarang semakin banyak orang menggunakan uang, tetapi cara lama yaitu bertukar atau barter masih dipakai. Untuk itulah pisang yang dibawa oleh Maui. Jadi Maui nanti akan menukar pisangnya dengan barang yang lain sesuai dengan kebutuhan Maui. Nah, ini cukungnya banyak sekali ya di sungai ya. Terkadang si penjual terlalu sibuk. Maui mengambil sendiri barang yang dia mau. Lalu dia meletakkan pisang sebagai penukar. Nah, Maui ingin makanan ini. Lihat. Lalu dia tukar dengan pisang. Halaman berikutnya ya sayang ya. Mengapa orang-orang itu kesal sekali? Maui tidak mengerti. Ibu datang meminta maaf dan memberikan pisang pengganti. Maui juga meminta maaf. Tapi dia tidak merasa bersalah. Kenapa ya? Kok orang-orang pada kesal? Maui bingung sekali. Maui berbalik dan berhenti. Jukungnya berayun mengikuti riak sungai. Berayun mengikuti riak sungai. Dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Dia terus mengamati. Siapakah yang telah mengambil barang-barang tadi ya tanpa permisi? Maui terus berpikir. Dia terus melihat ke kanan, ke kiri, lurus. Jukung-jukung hilir mudik berganti. Pemandangan Maui terhalang karena banyak sekali jukung yang hilir mudik ke sana kemari. Maui lalu menepi. Barangkali dari pinggir sungai penglihatannya akan lebih leluasa. Nah, lalu Maui ke pinggir sungai untuk bisa melihat sekitarnya. Ada banyak jukung, ada banyak pedagang. Maui tetap tidak bisa mengamati semuanya. Dia terus mengamati. Apalagi jukung-jukung itu selalu bergerak ke sana kemari. Ya, bergerak, berbelok ke sana kemari. Dan rasanya tadi
tukang jeruk di sebelah sana lebih tinggi, kok sekarang lebih rendah ya? Wah, ada apa ya? Maui belum menemukan jawabannya. Ada lagi yang hilang. Ada yang teriak, hilang. Mana? Makananku hilang. Wah, Maui makin terheran-heran. Dia masih terus mengamati. Nah, aha! Akhirnya mata Maui menangkap gerakan gesit di salah satu jukung. Wah, lihat. Kalian lihat juga kan? Kalian lihat juga? Nah, lihat. Sudah lihat ya? Maui bergegas mengejar jukung itu. Tidak mudah memang. Dia harus berkelit di antara jukung-jukung yang lain. Terus dia kejar. Maui berhasil menyusul jukung yang membawa banyak keranjang bambu. Pemandangan di balik keranjang bambu membuatnya tersentak. Apa yang kalian lihat? Ayo, siapa yang tahu? Lihat kan? Apa di balik dari keranjang bambu itu seperti yang Maui lihat juga? Maui terkejut sekali. Begitu juga dengan kalian. Nah, berceritalah Pak Badu, pemilik jukung. Dia menemukan kedua orang utan itu saat mencari kayu bakar. Jadi yang kita lihat tadi adalah orang utan. Induk orang utan terluka parah kena jerat. Pak Badu tidak berhasil menyelamatkan induknya. Kedua anak orang utan itu masih terlalu kecil untuk hidup sendiri. Pak Badu tidak ingin pemburu menangkap mereka. Tetapi Pak Badu juga tidak tahu apa yang harus dilakukan selain membawa mereka pulang. Jadi setiap hari Pak Badu membawa anak orang hutan itu pulang. Maui tahu apa yang harus dilakukan kepada kedua anak orang hutan ini. Kalian tahu nggak kemana Maui membawanya? Ternyata Maui mengajak Pak Badu ke tempat penangkaran orang hutan. Pusat penangkaran ini tempat yang cocok buat kedua anak orang hutan. Di sini mereka dipelihara dan dilatih agar suatu saat bisa kembali dilepas ke hutan. Akhirnya semuanya lega. Pak Badu lega, Maui pun lega. Nah, anak orang hutan itu dua-duanya dibawa oleh Maui dan Pak Badu ke tempat penangkaran orang hutan. Nah, ini yang perlu kalian tahu, anak-anak bunda yang hebat. Orang hutan Kalimantan atau biasa disebut dengan Pongo pygmaeus merupakan spesies asli Pulau Kalimantan. Sekarang orang hutan terancam punah disebabkan perburuan dan berkurangnya habitat akibat deforestasi. Para pemburu menangkap orang hutan dan menjualnya di pasar gelap. Astagfirullahaladzim ya. Untunglah saat ini di Kalimantan sudah banyak didirikan pusat rehabilitasi untuk menyelamatkan orang hutan. Alhamdulillah ya, orang hutan terselamatkan karena banyaknya penangkaran orang hutan di Pulau Kalimantan. Dan ada yang perlu kalian tahu juga, di samping flora dan fauna yang eksotis, Pulau Kalimantan juga memiliki banyak sungai yang besar seperti Kapuas dan Barito. Penduduk setempat sangat bergantung pada sungai. Mereka memanfaatkan sungai untuk transportasi dan bahkan pasar. Pasar-pasar seperti ini disebut pasar terapung. Pembeli maupun penjual mendayung jukung atau sampan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang menariknya di sini terkadang masih digunakan sistem barter, yaitu barang dibeli atau ditukar dengan barang lagi, tapi bukan dengan
uang. Nah, demikian anak-anak Bunda yang hebat, cerita kita hari ini tentang misteri di pasar terapung. Lain kali kita akan bertemu lagi ya dengan cerita yang berbeda lagi. Terima kasih untuk mendengarkan dan bercerita bersama dengan Bunda. Untuk itu, Bunda ucapkan salam literasi.